Hadirin jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amidah. Kalayan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dina sahwayana urang sadayana tiasa tepang deui dina ngalaksanakeun dina sapalih tugas di Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta talabul ilmi anu mudah-mudahan hadir urang sadaya dina sahwayana sehingga ten wasilah Allah ngalusurkeun barokah rahmat oge magfirah ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo anu salajengna pembacaan ayat suci Al-Qur'an waktu sinareng segala kehormatan disangakeun ka anjeunna. Mangga Ambu Suhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Wabarakatuh. Nuhun Ambu Suhenti. Terima kasih pada Ibu Suhentin yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan berkah, fadilah khusus baginya, umum bagi kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut acara selanjutnya, pengajian yang biasa dilaksanakan tausiah insyaallah dari belajar gini pengersana Bapak Ustadz waktu serang kehormatan saking lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat curahan rahmat pada kesempatan sore hari ini, biidznillah kita bisa sama-sama berkumpul di Masjid Miftahul Jannah Cikajang, juga para jamaah abu-abu kaum muslimin muslimah dari berbagai tempat. Ini ada dari Bandung, dari Jakarta, dari Medan,
dari Bekasi, dari Bogor. Terima kasih kebersamaannya meluangkan waktu. Mudah-mudahan waktu yang sudah diluangkan menjadi jalan turunnya rahmat dan mudahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semuanya. Juga kami sampaikan secara khusus terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ketua MUI Desa Mekarjaya Kecamatan Cikaja yang telah berkenan hadir di sini. Mudah-mudahan kehadirannya bersama kita membuahkan niatan tujuan kita untuk sama-sama memakmurkan masjid. Ibu, para jamaah, sore hari ini kita akan sama-sama terlebih dahulu baca surat Quraisy yang tadi dibacakan oleh Bu Suhentin. Beliau adalah jamaah Braille yang menggunakan mushaf Braille. Ya, jadi ada sekitar 7 orang bersama-sama. Jadi semangatnya luar biasa. Itu yang saya menjadi teladan buat saya. Ya, maka kita yang awas, kita yang jelas melihat apapun, masa tidak tergerak hati untuk sama-sama berinteraksi dengan Quran dengan tilawah. Beliau menggunakan Braille itu mushafnya banyak dan berat. Alhamdulillah beliau bisa. Dan kita pun mumpung masih dikasih usia, dikasih kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, mari manfaatkan usia dan kesempatan itu untuk meningkatkan takarrub kepada Allah, di antaranya dengan bertilawah Quran. Moga-moga ini menjadi jalan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baik, saya akan bacakan kita, lantunan kita bersama-sama ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan yang benar mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya mudah-mudahan Allah maafkan kita. Allah maftahana hikmatak wa ansyur alaina rahmatak wa dzakirna mimma nasit ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para jamaah kaum muslim muslimah, mari kita lihat kembali surat Quraisy. Ini kalau Quraisy itu tidak memakai al ya, Quraisy saja begitu. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, semuanya pakai al begitu. Tapi kalau Quraisy tidak, Quraisy saja, Quraisy Al-Maun, jadi tidak pakai itu Quraisy, bukan Quraisy, tapi Quraisy. Quraisy mah, Quraisy betul. Orang Garut ketemu, baca malah paling ayah yang mengerti di Padang ayah nama. Baik,
Quraisy itu adalah bangsa atau suku Rasulullah dilahirkan dari suku Quraisy. Jadi di antara suku mulia itu Quraisy itu termasuk adalah karena adanya Rasulullah Muhammad SAW. Ada surat khusus, ada surat namanya Quraisy. Jadi Quraisy itu sukunya dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Nanti ada keistimewaan tersendiri. Apapun yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu ada keistimewaan. Boleh jadi keistimewaan itu karena kebaikannya, boleh jadi keistimewaan itu karena keburukannya. Mana di antaranya perkara yang Allah tuliskan namanya dalam Al-Quran karena kebaikannya, hebat karena juaranya, karena keistimewaan dalam hal baiknya. Mana di antaranya? Dalam Al-Quran ada surat namanya Muhammad. Ibu pernah dengar surat Muhammad? Ada kan surat Muhammad? Surat Ibrahim ada? Ada. Surat Asep ayat? Ada. Bentar, enggak. Bila yang dengar Asep surat Ucut ya di dia. Cuma orang itu. Nah, kalau nama itu Allah cantumkan, abadikan dalam Al-Quran sampai hari kiamat, nama itu Allah abadikan, berarti ada keistimewaan. Mau ujung-ujung Allah cantumkan, Bu. Kalau sesuatu itu tidak ada keistimewaan. Bulan, ada bulan yang Allah istimewakan namanya. Cobi, bulan yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran bulan apa? Ramadan. Itu Ramadan dalam Al-Quran. Ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ramadan ada kan? Selain Ramadan, Januari ayat Ramadan keistimewaan luar biasa. Allah abadikan namanya. Selain Ramadan tidak ada bulan yang Allah tuliskan namanya lagi. Nah, berikutnya ada suku bangsa yang Allah tuliskan namanya dalam Al-Quran, berarti bangsa ini ada keistimewaannya. Kenapa ada keistimewaannya? Terutama ada keistimewaan Rasulullah lahir daripada suku Quraisy ini. Jadi di antara suku yang paling mulia sealam dunia, suku Quraisy, bukan Bani Israil. Bani Israil memang pintar-pintar, cerdas-cerdas, tapi suku yang Allah muliakan dan dilahirkan Rasulullah dari bangsa ini, Quraisy. Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Begitu. Ibu yang diabadikan kalau Al-Quran, sing tengat maca Quran, sing rajin, sing ngarat nanya, sering muka HP, sering muka Al-Quran. Begitu. Di dia akun. Nah, hayo dalam hadis begini, Rasulullah Muhammad SAW menegaskan begini. Saur Nabi, Iqra'ul Quran, harus pandai, harus tersa, harus rajin baca Quran, karena ia fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'al ali, dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, bagi orang yang menjaganya. Sepanjang kita menjaga Quran, sepanjang itu pula kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian musim corona, manusia hampir setiap hari ini berita kematian terus menghampiri kita. Tidak hanya satu, puluhan, bahkan ratusan. Beberapa hari kemarin, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, saudara kita yang wafat. Dan suatu ketika kan kita tidak tahu bakal giliran kita. Mudah-mudahan Nabi dipangker ibu tipayun atau Nabi ibu tipayun Nabi ditukang begitu. Sebagai yang jelas dipastikan berikutnya kan giliran kita. Betul kan? Bukan keterangan salah-sahana, hanya kita pasti akan menyusul mereka. Kalau tidak mempersiapkan diri dengan Al-Quran, dengan apa kita akan persiapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menerangi kita dalam kubur? Al-Quran yang akan menerangi, menurunkan ampunan masalahnya Al-Quran. Dan kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Maka barang siapa yang ingin dijaga oleh Allah, dia harus menjaga Allah diantaranya dengan wasilah Al-Quran. Jadi ibu dan wayahna, jangan ada hari-hari yang terlewatkan dalam diri kita tanpa baca Quran. Siap?
Ya, ini masalah mana? Begitulah baru. Orang mau dikunut satu megang agar terbaca, husnul khotimah.